Pemirsa, 3 anggota polisi yang sedang bertugas di kantor Polsek Daha, Kalimantan Selatan diserang orang tak dikenal. Akibat luka senjata tajam, seorang anggota polisi yang diserang meninggal di lokasi. Pelaku penyerangan juga membakar mobil patroli polisi. Mobil patroli di halaman Polsek Daha, Hulu Sungai, Kalimantan Selatan dibakar oleh orang tak dikenal yang melakukan penyerangan. Pelaku pembakaran kemudian menyerang 3 anggota polisi yang sedang bertugas. Sempat terjadi perkelahian antara pelaku penyerangan dengan seorang anggota polisi. Pelaku membawa senjata tajam untuk menyerang dan melukai 3 anggota polisi yang sedang bertugas di ruang jaga. Melakukan penyiraman dengan bahan bensin ke mobil patroli polsek, kemudian langsung membakar. Kemudian tidak berapa lama pelaku ini langsung meluncur ke ruang SPKT Polsek. Ini KSPKT jabatannya yang bersangkutan telah bergumul dengan pelaku, mengalami luka parah dan meninggal di tempat kejadian. Pelaku penyerangan tewas ditembak polisi yang didatangkan dari Polres Hulu Sungai saat melakukan penangkapan. Sejumlah atribut dan senjata tajam dibawa pelaku yang digunakan untuk menyerang. 2 anggota polisi yang mengalami luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi kini masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap motif penyerangan. Dari Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah toko di kawasan Jembatan Merah, Kota Bogor, Jawa Barat terbakar saat libur operasional. Petugas kesulitan memadamkan api yang merembet dari dalam, sementara toko tutup dan terkunci. Akibat kebakaran, kerugian mencapai miliaran rupiah. Kobaran api merembet cepat di ruko yang terbakar di kawasan pusat perniagaan toko modern Jembatan Merah, Kota Bogor. Kebakaran berawal dari sebuah toko bahan yang mudah terbakar, sementara dalam kondisi terkunci sejak wabah corona. Petugas kesulitan memadamkan api sehingga merembet ke toko lain. Petugas pemadam kebakaran membuka toko yang terkunci dengan las listrik untuk memadamkan pusat titik api. 4 jam lebih, api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 10 mobil damkar. Sudah jelaskan nggak ada orang di dalam, itu yang paling penting. Nggak ada korban, insya Allah. Tapi untuk penyebabnya belum ada dugaan ya. Nanti kita berikan ke polisi lah untuk. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi dan kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Polisi menggelar razia kendaraan bermotor dengan sasaran geng motor yang meresahkan warga Kota Medan. Razia diwarnai tembakan peringatan karena sejumlah pengendara nekat kabur menerobos barikade polisi. Sejumlah pemuda diduga anggota geng motor kocar-kacir saat dirazia polisi. Mereka berusaha kabur menghindari polisi meski sepeda motor telah terjatuh. Beberapa bahkan nekat mencoba menabrak anggota polisi yang menghalangi mereka. Razia ini digelar tim gabungan Satreskrim Polsek Medan Labuhan dan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan di Jalan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Satu persatu pengendara yang terjaring razia diperiksa dengan teliti. Tak hanya SIM dan STNK, polisi juga menggeledah barang bawaan. Sementara itu, seorang polisi nyaris ditabrak pengendara sepeda motor dalam razia di Jalan Yosudarso, Medan Deli. Saat diperiksa, polisi menemukan 4 buah senjata tajam. Razia juga diwarnai protes pengendara motor yang tidak terima dikenai tilang dan justru menantang polisi. Warga pun berdatangan, namun pengendara akhirnya diamankan karena tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat sepeda motor. Razia ini digelar di beberapa lokasi dengan sasaran geng motor yang meresahkan warga. Dari Polsek Medan Labuhan bersama tim gabungan dari Polres melakukan razia terhadap geng-geng motor. Untuk antisipasi adanya tawuran antara masyarakat dengan geng motor. Dan tadi situasi di lapangan gimana, bisa jelaskan? Untuk situasi di lapangan kami ada mengamankan sekitar 15 motor. Usai dilakukan pendataan, 15 sepeda motor dan pengendaranya diamankan di Mapolsek Medan Labuhan untuk proses hukum lebih lanjut.
Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Husin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kebut-kebutan ratusan motor di lokasi wisata Danau Toba viral di media sosial. Warga marah karena suara bising knalpot motor mengganggu warga. Dalam video amatir terlihat aksi sejumlah pengendara motor di Open State Parapat, Simalungun, Sumatera Utara. Para pengendara motor ini lolos dari penjagaan petugas pos pengamanan dan masuk ke lokasi wisata Danau Toba. Menurut warga, pengendara motor ini sempat membuat bising dan mengganggu kenyamanan warga. Bising lah, sudah. Mengganggu ya, knalpotnya gimana Bang? Knalpot racing ya? Warga berharap polisi bisa menindak tegas para pelaku karena mengganggu kenyamanan warga, terlebih dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Dwi Sasono ditangkap polisi atas dugaan mengkonsumsi dan kepemilikan narkotika. DS ditangkap di rumahnya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan dengan barang bukti 1 paket ganja yang disembunyikan di atas lemari. Aktor Dwi Sasono, DS, ditangkap saat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Aktor DS kedapatan memiliki 1 paket ganja dengan berat 16 gram disembunyikan dalam sebuah guci di atas lemari. Pemeriksaan urin DS juga menunjukkan hasil positif narkotika. Penangkapan DS bermula dari penyelidikan aparat Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan terhadap seorang pengedar narkotika berinisial C. Pengedar C diketahui mengirimkan paket narkoba pada aktor DS Selasa 26 Mei. Polisi berhasil membekuk DS, namun belum berhasil menangkap pengedar berinisial C. Pada saat dilakukan penggeledahan di kediaman DS, kemudian ditemukan lagi ada narkotika jenis ganja seberat hampir 16 gram yang dia sembunyikan di atas lemarinya dalam satu tempat. Aktor DS mengaku sudah 1 bulan mengonsumsi ganja karena memiliki gangguan sulit tidur. Menurut DS, istrinya tidak mengetahui dirinya memakai ganja. Saya memang betul saya memakai, saya memang ketergantungan, saya salah, saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban, saya ingin sembuh. Melalui kuasa hukumnya, DS telah mengajukan rehabilitasi. Namun polisi masih menunggu hasil asesmen yang dilakukan BNNK DKI Jakarta Selatan. Pengedar berinisial C masih buron. Polisi memastikan C bukanlah public figure. Aktor DS terancam dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 kilogram lebih sabu digagalkan peredarannya di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. 1 dari 2 pengedar ditembak kakinya oleh polisi karena melawan saat ditangkap. Oges dan DR, pengedar sabu ini ditangkap polisi di Percut Setuan dan terbukti menyimpan sabu 1 kilogram lebih. DR ditembak kakinya karena melawan polisi saat ditangkap. Penangkapan 2 pengedar sabu ini setelah polisi menangkap kurir sebelumnya di wilayah Tanjung Morowa. Oges dan DR merupakan pengedar sabu di wilayah Deli Serdang. Disita barang haram tersebut kurang lebih 1,39 kilo yang kita amankan jenisnya sabu-sabu. Polisi kini menyelidiki bandar pemasok sabu pada 2 tersangka. Kedua tersangka terancam hukuman mati. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang tahanan yang kabur dari sel tahanan Polda Sulawesi Selatan. Keberadaan pelaku tercium saat hendak mengedarkan narkotika sabu di kawasan Galangan Kapal, Kota Makassar. Istri pelaku turut ditangkap diduga terlibat peredaran sabu. Aparat kepolisian dari tim khusus narkoba dan Resmo Polda Sulsel terpaksa melumpuhkan seorang buronan, Wandi bin Samad alias Daeng Sere, lantaran mencoba melarikan diri di kawasan Galangan Kapal, Kota Makassar. Usai dilumpuhkan dengan timah panas, pelaku langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar.
Wandi bin Samad alias Daeng Sere kabur dari tahanan 2 bulan lalu. Pelariannya tercium polisi setelah kembali mencoba mengedarkan narkotika sabu. Polisi menyita beberapa paket sabu dan alat isap bong yang rencananya akan dijual bersama istrinya. Ada keterlibatan istrinya? Ya, kan kita pada saat di rumahnya kita ambil istrinya atas nama Yulandaria. Dia bersama-sama istrinya menjual narkoba jenis sabu ini rekan-rekan. Wandi adalah salah satu dari 15 tahanan narkoba yang berhasil kabur menggunakan kain sarung dari gedung tahanan Polda Sulsel. 7 tahanan berhasil ditangkap kembali, sementara 8 orang tahanan lainnya masih dalam pencarian petugas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Swin, News melaporkan. Bermodalkan jalinan tali dari kain, seorang narapidana dan seorang tahanan titipan pengadilan berhasil kabur dari lapas. Sergap segera kembali sesaat lagi.